Perkenalkan, nama saya Gracieli Agrita Rosaleo Sugian dengan NPM akhir 019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel dan siklus sel pemeriksaan atau checkpoint. Nah, dimulai dari pengertian siklus sel itu sendiri. Nah, pengertian dari siklus sel adalah serangkaian proses yang terorganisir yang dialami oleh sel dalam pertumbuhannya, dimulai dari tahap pembelahan sebelumnya hingga sel membelah kembali. Nah, ini merupakan fundamental bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pergantian sel pada organisme hidup. Nah, siklus sel sendiri itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada fase persiapan atau interfase. Nah, di interfase ini tuh merupakan fase terpanjang dalam siklus sel, di mana sel tumbuh menyalin DNA dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Nah, di interfase itu dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada G1 fase atau fase pertumbuhan pertama. Nah, sel aktif akan melakukan metabolisme, tumbuh dan memproduksi protein. Lalu sel memutuskan apakah akan melanjutkan pembelahan atau masuk ke fase istirahat atau G0. Nah, di interfase pertama ini, di G1 ini, itu tidak terjadi replikasi pada DNA. Lalu yang kedua adalah S fase atau sintesis. Nah, di sini itu sudah mulai replikasi DNA. Nah, sehingga setiap kromosomnya akan dibagi menjadi 2 salinan identik atau kromatid saudara. Lalu yang selanjutnya ada lagi 2 fase, itu fase pertumbuhan kedua, itu sel mempersiapkan pembelahan dengan memproduksi protein dan organel yang diperlukan. Lalu setelah interfase itu ada fase M fase atau fase pembelahan sel. Nah, di fase pembelahan sel ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Itu ada mitosis, itu pembelahan inti. Nah, di mitosis ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, yang pertama itu profase. Profase itu dimulai dari kromatin memadat untuk menjadi kromosom. Nah, nukleusnya juga menghilang, membran inti juga rusak. Lalu di metafase itu kromosom berjalan di bidang ekuator sel. Nah, lalu di tahap anafase itu fase di mana kromatid saudara terpisah dan ditarik ke kutub berlawanan dilakukan oleh spindle. Lalu telofase itu merupakan fase di mana kromosom sudah mencapai kutub selnya. Nah, membran intinya tuh di telofase sudah terbentuk, kromosom kembali menjadi kromatin. Lalu setelah mitosis itu ada tahap namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sitoplasma dan organelnya terbagi menjadi 2 sel anakan. Nah, pada sel tumbuhan, lempeng sel terbentuk dari tengah-tengah selnya. Lalu fase yang selanjutnya itu adalah G0 atau fase istirahat. Nah, beberapa sel seperti neuron atau sel otot itu tidak aktif dalam membelah dan masuk ke dalam fase istirahat atau G0. Namun sel itu tetap menjalankan fungsinya seperti sedia kala atau normal tanpa replikasi DNA. Nah, lalu selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan siklus sel checkpoint ini? Nah, checkpoint siklus sel ini adalah mekanisme pengawasan yang menghentikan sementara siklus sel jika sel itu terdeteksi adanya kerusakan DNA atau kesalahan dalam proses pembelahannya. Nah, tujuan dari mekanisme ini itu untuk memastikan bahwa sel itu hanya membelah ketika kondisinya itu sudah sesuai atau mendukung. Lalu tahap dari checkpoint itu ada checkpoint G1 atau titik pembatas. Itu tuh guna itu untuk memeriksa ketersediaan nutrisi atau energi yang cukup,
ukuran sel yang cukup memadai. Lalu jika kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi, sel itu akan memasuki langsung ke fase istirahat atau G0 atau bisa mengalami apoptosis. Lalu lanjut dengan tahap G2, checkpoint G2. Nah, itu berada di kondisi fase G2 ini sebelum memasuki mitosis. Nah, apa sih gunanya checkpoint G2 ini? Itu guna untuk memeriksa apakah replikasi DNA ini telah dilakukan dengan lengkap. Lalu apabila adanya kerusakan yang belum diperbaiki itu diperhatikan di G2. Lalu ketersediaan protein diperlukan untuk proses mitosis seperti silin dependent kinesis atau CDKS. Lalu tahap selanjutnya adalah checkpoint metafase atau checkpoint spindle. Nah, guna itu untuk memastikan semua kromosom terikat dengan benar pada benang spindle di lempeng metafase. Jika ditemukan kesalahan, proses pembelahan akan ditunda hingga masalah tersebut telah diperbaiki. Lalu apa yang dimaksud dari siklus cell control system? Siklus cell control system itu merupakan sistem pengendalian molekuler yang mengatur tahap-tahap kunci dalam siklus selnya itu. Gunanya itu untuk memastikan sel membelah dengan rapat agar DNA-nya itu disalin dengan akurat dan juga kesalahan dalam pembelahan sel itu dapat dicegah atau dapat diperbaiki. Lalu komponen utamanya itu ada silin dependent kinesis atau CDKS. Itu tuh protein enzim kunci dalam pengaturan dari siklus sel. Diaktifkan oleh pasangan protein silin dan mengontrol transisi antar fase siklus sel. Lalu yang kedua itu ada checkpoint. Itu titik pemeriksaan kritis dalam siklus sel. Itu untuk menghentikan siklus jika terjadi kerusakan pada DNA atau kondisi yang tidak normal atau abnormal. Lalu ada protein pengatur P53 atau penjaga genom itu. Lalu ada juga untuk menghentikan siklus sel jika DNA-nya sudah rusak. Siklus sel dan siklus sel checkpoint itu penting bagi kelangsungan hidup dari suatu organisme. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama itu untuk mencegah terjadinya mutasi. Itu tuh checkpoint memastikan DNA yang rusak tidak diturunkan ke sel anakannya. Oleh sebab itu checkpoint itu bertugas untuk menjaga stabilitas dari genetik sel agar mencegah terjadinya mutasi yang berbahaya. Lalu mengontrol proliferasi sel itu untuk membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan sel baru dan penghancuran dari sel yang sudah rusak. Guna juga untuk mengatur kecepatan dan frekuensi pembelahan sel serta mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Lalu selanjutnya itu ada adaptasi dan regenerasi. Nah, itu tuh guna untuk memfasilitasi pergantian sel yang rusak dan juga memungkinkan organisme dalam mereproduksi perubahan lingkungan. Lalu yang terakhir itu adalah untuk pencegahan penyakit. Dengan mengurangi resiko terjadinya pembentukan sel abnormal, lalu menjaga integritas jaringan dan organ, serta untuk mencegah perkembangan kondisi patologis seperti pada kanker gitu. Lalu apa sih konsekuensi dari siklus sel checkpoint apabila itu tidak dijalani dengan baik? Yang pertama itu adalah akumulasi mutasi. DNA yang rusak itu tidak dapat diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, itu menyebabkan kelainan genetik. Lalu yang kedua ada kanker. Itu sel membelah tak terkontrol. Misalnya itu seperti mutasi pada P53, lalu protein penjaga checkpoint G1. Nah, lalu dilanjutkan dengan ada juga aneuploidi. Itu kesalahan distribusi kromosom saat mitosis. Lalu kematian sel tidak terkontrol.
Apa sih hubungannya siklus sel dan siklus sel checkpoint dengan pertumbuhan tanaman? Nah, kita tahu siklus sel itu kan proses pembelahan sel. Itu tanaman tumbuh karena sel-selnya itu membelah. Siklus sel itu ada beberapa tahap juga seperti fase G1. Nah, sel bertambah besar dan mempersiapkan bahan atau replikasi DNA. Fase S atau fase sintesis gitu. Itu kan DNA direplikasi atau digandakan. Fase G2 itu sel memastikan DNA sudah terkopi dengan benar. Lalu fase M itu sel membelah menjadi 2 sel anakan atau mitosis. Lalu checkpoint sendiri itu kan pos pemeriksaan. Nah, sebelum lanjut ke tahap yang selanjutnya, itu perlu sel tanaman itu berhenti di pos-pos pemeriksaan atau checkpoint. Guna itu untuk memastikan tidak adanya kesalahan pada sel. Nah, tahap-tahapnya seperti yang tadi itu ada G1, checkpoint G1 atau S, itu guna untuk memastikan sel cukup sehat dan lingkungannya itu mendukung untuk terjadi replikasi DNA. Lalu checkpoint G2 atau M itu memastikan apakah DNA-nya itu sudah sesuai atau selesai digandakan tanpa adanya kerusakan. Lalu yang ketiga itu checkpoint mitosis. Itu memastikan kromosomnya terpisah dengan benar sebelum selnya itu membelah. Lalu pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman itu apa? Yang pertama adalah pembentukan organ baru. Sel di ujung akar atau tunas terus membelah karena checkpoint memastikan pembelahan aman. Lalu pengaruh keduanya itu ada respon terhadap lingkungannya. Jika kekurangan air dan nutrisi, checkpoint G1 atau S akan menghentikan pembelahannya selnya sampai kondisinya itu sudah membaik. Lalu perbaikan kerusakan. Jika DNA rusak, misalnya karena terserang sinar UV gitu. Nah, checkpoint G2 atau M akan menghentikan siklus sel sampai DNA diperbaiki. Lalu kontrol hormonal itu hormon seperti sitokinin membuka checkpoint G1 atau S agar sel meristemnya aktif membelah. Bisa juga hormon asam absisat atau saat stres menghambat JDK lalu menghentikan siklus sel. Sekian penjelasan mengenai siklus sel dan siklus sel checkpoint dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.